memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Cara. Mari adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu atas kami sepanjang hari ini. Dan Engkau juga telah melindungi kami selama kami tidur, dan Engkau juga telah membangunkan kami dalam keadaan sehat dan segar. Itu semua karena berkat yang dari-Mu, ya Bapak. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang berikan roh hikmat, roh kudus untuk memenuhi hati mereka, supaya mereka dapat memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dapat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dengan baik, dan terlebih dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang terus lindungi sertai sepanjang ibadah pada pagi hari ini dengan penyertaan saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik kita lanjutkan ibadah pada pagi hari ini dengan semangat dan menyanyikan lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan, dilanjutkan dengan sungguh senangnya naik kereta. Tapi yang sempit, hidup bergurih.
satu lagu lagi, yaitu Jadikan Aku Terang Tuhan. Adik-adik, saat ini kita mau belajar firman Tuhan ya, dengan tema Esra mengajarkan firman Allah. Tapi kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tolong Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami bimbingan dan pimpinan-Mu sehingga kami mengerti firman-Mu pagi hari ini dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Allah. Jika kita mendengarkan firman Allah ini, kita akan belajar tentang Dia, tentang umatnya, dan hal yang ingin kita ketahui dan kita lakukan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang seseorang yang mengasihi dan mempelajari firman Allah. Pada saat kalian mendengarkan, kalian akan mengetahui bahwa banyak hal yang menyenangkan yang terjadi karena orang ini menghargai firman Allah. Nah, sekarang kita membuka Alkitab kita pada kitab Esra pasal yang ke-7. Kitab Esra ini terletak dalam kelompok kitab sejarah dalam Alkitab. Adik-adik, Imam Esra mengasihi segala sesuatu tentang firman Allah. Ia mengasihi, mempelajarinya, menaatinya, dan mengajarkannya. Nah, sekarang saya bacakan ya dari Esra 7 ayat yang ke-10. Esra pasal yang ke-7 ayat ke-10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saya ulangi ya. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Adik-adik, sekarang Imam Esra siap untuk meninggalkan Babel di mana ia tinggal dan kembali ke Yerusalem. Raja memberi izin kepada orang-orang Israel yang tinggal di kerajaan Persia untuk pulang kembali bersama Esra ke Yehuda, yaitu kampung halaman mereka. Tentu saja surat pemberitahuan itu tidak datang di kotak surat, dilipat dengan rapi dalam amplop putih dengan perangko di pojok kanan atas. Barangkali pemberitahuan itu ditulis dalam gulungan, selembar kulit yang digulung dan dibawa oleh seorang pembawa pesan langsung dari istana raja. Surat itu juga mengatakan bahwa raja akan memberikan kepada Esra segala sesuatu yang ia perlukan untuk perjalanan itu.
Ia menyuruh Esra untuk membawa perlengkapan-perlengkapan emas dan perak ke bait Allah di Yerusalem. Perlengkapan-perlengkapan emas dan perak itu harus dikembalikan ke bait Allah. Pemberian gandum, anggur, minyak zaitun, dan garam akan dikirimkan. Dan raja menyuruh Esra untuk memerintah umat dengan bijaksana dan mengajar mereka tentang hukum Allah. Setiap orang yang tidak menaati perintah-perintah Allah harus dihukum. Setiap orang yang tidak menaati perintah-perintah Allah harus dihukum. Bagaimana menurut kamu perasaan Esra ketika dia selesai membaca surat itu? Bagaimana perasaan Esra, adik-adik? Yuk kita baca dari Esra pasal 7 ayat yang ke-28, 27 dan 28. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Ya. Esra memuji Allah karena ia tahu bahwa satu, Allah lah yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi. Yang kedua, Allah lah yang dapat menolong sehingga Esra dapat meninggalkan Babel. Yang ketiga, Allah lah yang menyebabkan raja membiarkan orang Israel kembali ke Yehuda. Yang keempat, Allah lah yang menyebabkan raja mengirim pemberian-pemberian ke Yerusalem. Kemudian Esra dan banyak umat Allah meninggalkan Babel dan kembali ke Yerusalem. Perjalanan itu memakan waktu berbulan-bulan sejak akhir musim semi sampai akhir musim panas. Kelompok yang pergi bersama Esra itu meliputi para imam, para penyanyi, para penjaga pintu gerbang, dan budak-budak bait Allah. Sekarang kita buka Alkitab kita ya nak. Buka Alkitabmu pada kitab Nehemia 8 ayat yang ke-10. Kitab Nehemia ini juga ditemukan dalam kumpulan kitab sejarah dalam Alkitab. Yuk kita baca ya dari Nehemia 8 ayat yang ketiga. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Apa yang dilakukan orang-orang itu pada waktu Esra membacakan firman Allah? Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Kita lanjut lagi ya. Nehemia 8 mulai dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Masea, sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah, apa yang dilakukan Esra dan apa juga yang dilakukan oleh orang-orang itu? Orang-orang itu berdiri pada saat Esra membaca firman Allah. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah dan memuji Allah karena mereka mengingat siapa Allah dan firman-Nya.
Orang-orang itu mendengarkan pembacaan firman Allah dan mereka memperhatikan ketika Esra menjelaskan kepada mereka. Tetapi kemudian air mata kesedihan meleleh di pipi mereka. Mereka sedih karena mereka telah begitu lama melupakan firman Allah dan tidak menaatinya. Dan mereka menyesal karena dosa-dosa mereka yang telah mereka lakukan. Tetapi dalam kitab Nehemia 8 ayat 10b kita membaca bahwa Esra dan para pemimpin yang lain berkata kepada mereka, "Hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Betapa indahnya perkataan itu. Itu berarti jika kita mengingat siapa Allah itu dan apa yang Ia lakukan bagi umatnya, maka hati kita penuh dengan sukacita. Allah membuat kita kuat dalam keinginan kita untuk menyukakan Dia, hidup yang berkenan bagi Dia. Alkitab memberitahu kita bahwa orang banyak itu mengakui dosa-dosa mereka dan membuat perjanjian untuk mengikuti firman Allah. Kemudian mereka merayakannya dengan hati yang gembira. Mereka penuh dengan sukacita karena dosa-dosa mereka telah diampuni, dan bahwa di dalam firman-Nya Allah telah menunjukkan kepada mereka bagaimana mereka harus menyenangkan Dia. Mereka bahagia karena Allah telah memberi mereka hati yang bersedia untuk menaati firman-Nya. Esra pastilah bersuka hati pada hari itu, sesudah orang-orang dengan senang mengikuti pembacaan dan pengajaran hukum Allah. Hatinya pasti penuh dengan sukacita, dan bahwa orang-orang menyesali dosa-dosa mereka, dan sekarang mereka menjadi juga seperti Dia, ingin mempelajari firman Allah dan menaatinya. Adik-adik, Allah akan mengampuni dosa anak-anaknya jika kita mau mengakuinya. Kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, dan Dia dapat mengubah hati kita sehingga kita ingin menaatinya, mempelajari firman-Nya, dan memberitahu orang lain tentang apa yang dikatakan firman itu, sama seperti yang dilakukan oleh Esra. Nah, ayat hafalan kita pagi hari ini dari kitab Mazmur 119 ayat 11. Dari kitab apa? Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Sekali lagi ya, Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, firman Tuhan pagi ini cukup sampai di sini dulu. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, mengucap syukur pada Tuhan untuk firman yang boleh kita terima pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, kami bersyukur. Tolong Tuhan, ajar kami seperti Imam Esra, agar kami selalu mengasihi firman-Mu, tekun dalam mempelajarinya, dan taat melakukannya, dan kami boleh memberitahu orang lain tentang firman itu, sehingga firman Tuhan boleh semakin tersebar kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami, dan berkati kami semua. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.